Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu pilar utama keuangan perusahaan. Kita akan ikuti kisah lengkap sebuah obligasi korporasi dari awal penerbitannya sampai akhir pelunasannya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa punya dana buat proyek super besar yang nilainya sampai triliunan rupiah? Nah, untuk menjawabnya, kita akan telusuri perjalanan sebuah obligasi lewat 5 tahap utama ini, mulai dari pencarian dana, penentuan harga, sampai akhirnya utang itu lunas. Kita masuk bagian pertama. Bayangin deh, sebuah perusahaan butuh dana gede. Mereka kan punya banyak pilihan tuh. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka milih nerbitin utang dalam bentuk obligasi, bukannya katakanlah menjual lebih banyak saham? Nah, ini dia beda kuncinya, yaitu antara menjadi pemberi pinjaman atau menjadi pemilik. Kalau Anda pegang obligasi, posisi Anda itu sebagai kreditur. Anda minjamin duit dan sebagai imbalannya dapat pembayaran bunga yang tetap. Tapi kalau Anda pegang saham, Anda itu pemilik perusahaan. Anda punya hak suara, tapi imbalannya yaitu dividen nggak pasti. Oke, jadi perusahaan sudah memutuskan mau menerbitkan obligasi. Tapi sebelum bisa dijual, mereka harus tahu dong berapa harga yang pas. Nah, ini membawa kita ke salah satu konsep paling fundamental di seluruh dunia keuangan. Coba saya tanya Anda, kalau dikasih pilihan, mending terima 1 juta rupiah hari ini atau 1 juta rupiah setahun lagi? Jawabannya gampang ya, tapi alasan kenapa Anda memilih uang hari ini, nah, itu adalah kunci untuk mengerti cara valuasi obligasi. Konsep ini namanya nilai tunai atau present value. Gampangnya gini, duit yang Anda pegang sekarang itu lebih berharga daripada jumlah duit yang sama di masa depan. Kenapa? Ya karena duit yang sekarang bisa langsung diinvestasikan, bisa diputar, bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Lihat deh tabel ini menarik banget. Kita bisa pakai yang namanya faktor diskonto buat menghitung nilai uang masa depan itu kalau ditarik ke hari ini. Contohnya, lihat baris paling bawah. 1 juta rupiah yang baru akan Anda terima 5 tahun lalu dengan asumsi bunga 20%, ternyata nilainya hari ini cuma sekitar 400 ribuan. Jauh banget kan bedanya? Jadi intinya harga sebuah obligasi itu ya nilai sekarang dari semua pembayaran yang bakal kita terima di masa depan, yaitu bunga periodik plus pengembalian pokoknya di akhir. Tapi harga jual finalnya nanti itu bergantung pada satu faktor yang sangat krusial. Dan faktor itu adalah pertarungan antara dua suku bunga. Di satu sisi, ada suku bunga yang tercetak di surat utangnya. Ini kita sebut kupon. Di sisi lain, ada suku bunga yang sedang berlaku di pasar yang diminta investor pada saat itu juga. Skenario pertama, gimana kalau bunga di pasar lebih tinggi dari bunga obligasi kita? Bayangin, obligasi Anda cuma kasih bunga 16%, tapi di instrumen lain, investor bisa dapat 20%. Ya jelas nggak akan ada yang mau bayar harga penuh buat obligasi Anda kan? Nah, ini dia akibatnya. Supaya laku, obligasi yang nilai nominalnya 200 juta itu harus dijual lebih murah, katakanlah di angka 175 jutaan. Harganya jadi didiskon, biar investor tetap tertarik. Selisih antara nilai asli 200 juta sama harga jual 175 juta, inilah yang oleh akuntan disebut diskonto obligasi. Anggap saja ini sebagai bonus bunga buat pembeli, sebagai kompensasi karena kupon obligasinya lebih rendah dari bunga pasar. Sekarang kita balik situasinya. Skenario kedua, gimana kalau bunga pasar justru lebih rendah? Misalkan obligasi Anda kasih bunga 16%, sementara pasar cuma nawarin 12%. Wah, obligasi Anda ini jadi barang panas. Semua orang pasti pengen. Karena banyak yang mau, investor bakal saling tawar-menawar dan harganya jadi naik. Mereka rela bayar lebih mahal dari nilai aslinya demi mendapatkan kupon bunga yang lebih tinggi itu. Nah, kelebihan harga jual di atas nilai nominalnya, ini yang kita sebut premium obligasi. Ini seperti biaya tambahan yang dibayar investor untuk bisa menikmati bunga di atas rata-rata pasar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas soal diskonto dan premium. Nah, selisih harga itu nggak cuma dicatat sekali pas penjualan aja, terus dilupakan. Nggak gitu. Ada proses akuntansi yang berjalan terus selama umur obligasi. Proses ini namanya amortisasi. Gampangnya, ini adalah cara akuntan untuk mencicil pengakuan diskonto atau premium itu ke dalam laporan keuangan. Jadi, diskonto yang hampir 25 juta tadi itu akan disebar sedikit demi sedikit sebagai penyesuai beban bunga di setiap periode.
Tabel ini menunjukkan prosesnya dengan sangat jelas. Coba perhatikan kolom nilai buku obligasi. Awalnya kan di 175 jutaan. Terus, setiap periode sebagian kecil dari diskonto itu diamortisasi, yang membuat nilai bukunya pelan-pelan naik. Terus naik, sampai akhirnya pas di periode ke-10, nilainya pas kembali jadi 200 juta. Persis sama dengan nilai nominalnya. Rapi kan? Dan akhirnya kita sampai di babak penentuan, akhir dari perjalanan obligasi ini. Hari pelunasan tiba. Prosesnya cukup sederhana. Pas tanggal jatuh tempo tiba, perusahaan membayar bunga yang terakhir. Lalu yang paling penting, mereka mengembalikan utang pokoknya, yang 200 juta itu, ke pemegang obligasi. Begitu lunas, utang tersebut resmi dihapus dari pembukuan perusahaan. Selesai sudah ceritanya. Tapi, ada juga skenario lain. Kadang-kadang, perusahaan memilih untuk membeli kembali obligasi mereka lebih awal, sebelum jatuh tempo. Nah, transaksi ini bisa saja menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, tergantung pada harga beli kembalinya di pasar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini mulai dari penentuan harga jual obligasi sampai proses akuntansinya, semuanya berakar pada satu konsep, nilai waktu dari uang. Kalau Anda paham siklus ini, Anda jadi punya kacamata baru untuk melihat cara kerja keuangan korporat dan pastinya bisa lebih jago membaca kesehatan finansial sebuah perusahaan. Seluruh mekanisme yang rumit ini memang menjadi bahan bakar bagi perusahaan untuk terus berekspansi. Tapi ini juga meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kalau utang itu ibarat mesin pertumbuhan, apa resikonya kalau mesin itu sampai panas berlebihan?